Teman-teman, tanggung rasanya hanya melihat kesamaan format paragraf dengan esai seperti yang sudah dibahas dalam video sebelumnya, serial video dasar menulis akademik yang ke-11. Pada video yang ke-12 ini, lebih lanjut mari kita lihat ternyata pola pembuka, inti, dan penutup berlaku juga pada artikel jurnal. Meski istilahnya berbeda dengan apa yang ada di paragraf dan esai. Sistematika pada makalah, skripsi, tesis, disertasi, dan produk akademik lainnya sepertinya juga menggunakan pola berikut ini. Jadi ada pembuka, inti, dan penutup. Format atau polanya senantiasa senada atau serupa. Nah, berarti sebetulnya kalau kita pikir-pikir lagi, pola menulis itu perlu saya pertegaskan lagi, polanya itu serupa teman-teman. Mulai dari yang paling sederhana dalam menulis paragraf, hingga yang lebih kompleks seperti menulis skripsi atau artikel jurnal, dan tulisan atau produk akademik yang lainnya. Apakah kesamaan pola tersebut sudah ada di benak Anda dan Anda sadari sebelumnya? Untuk lebih meyakinkan dan percaya, mari kita melihat komponen artikel jurnal yang terdiri dari pendahuluan, metode, hasil, pembahasan, serta kesimpulan dan referensi. Yang mana ini sering disebut kalau dalam bahasa Inggris itu IMRAT plus C dan R. I-nya introduction, M-nya method, R-nya result, kemudian A-nya tuh end, D-nya discussion, C-nya conclusion, R-nya references. Format seperti ini menyerupai format pada paragraf dan esai. Pendahuluan dan metode merupakan pembuka. Hasil dan pembahasan sebagai intinya, sedangkan kesimpulan dan referensi adalah penutupnya. Silahkan ditarik ke sebelah kiri, sama saja. Untuk paragraf dan esai, pembukanya ada kalimat topik dan paragraf topik. Intinya ada kalimat penjelas dan paragraf penjelas. Penutupnya ada kalimat penutup untuk di paragraf. Untuk di esai, bentuk sederhana dari artikel jurnal ada paragraf penutup. Saya kira pola pembuka, inti, dan penutup ini perlu terus diperhatikan bagi teman-teman semuanya setiap kali ingin menulis produk penulisan akademik. Apabila digambarkan, pola tersebut berbentuk seperti dua corong yang disatukan secara terbalik.
Atau mungkin ini kelihatannya seperti jam pasir. Namun maksud saya gambar ini untuk menunjukkan dua corong yang disatukan secara terbalik, yang atasnya itu corongnya tidak terbalik, kemudian yang bagian bawah baru dibalik. Jadi ketemunya antara bagian bawah dengan bagian bawah corong. Pada corong yang pertama itu bersifat deduktif, kemudian menjadi induktif pada corong yang kedua. Jadi, bermula dari hal yang umum ke khusus, dari pendahuluan ke metode, kemudian berbalik dari hal yang khusus ke umum, dari hasil ke pembahasan hingga kesimpulan. Konsep ini dan gambar ini sering disebut sebagai two-funnel model dalam menulis artikel jurnal. Demikian teman-teman, semoga semakin tergambar dan menguatkan bahwasanya pola menulis akademik itu apapun produknya sebetulnya serupa. Secara lebih teknis bahasanya formatnya itu serupa. Ada pembukanya, ada intinya, dan diakhiri dengan penutup. Semoga bermanfaat untuk menambah pengetahuan tentang dasar menulis akademik dan supaya lebih komprehensif lagi, silahkan teman-teman bisa melihat video-video sebelumnya dari video nomor 1 hingga nomor 15. Jika tertarik dengan tulisan-tulisan tips dan trik menulis akademik, bisa berkunjung ke blog saya di 13wordpress.com. Sampai ketemu di video yang lainnya. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat.